Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu rahasia ibadah yang selama ini mungkin engkau lakukan, tapi belum pernah benar-benar engkau pahami. Sebuah rahasia yang membuat zikirmu tidak hanya terdengar, tapi menghadir. Tidak hanya disebut, tapi menggetarkan. Dan hari ini, kita akan menyelam ke kedalaman itu. Kedalaman yang jarang disentuh bahkan oleh orang yang sepanjang hidupnya melafazkan namanya. Sebelum kita masuk lebih jauh, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar setiap perjalanan ruhani yang kita buka bersama tidak terputus di tengah jalan. Karena setelah video ini, cara engkau berzikir, cara engkau merasakan Allah tidak akan pernah sama lagi. Mari duduk sejenak, tarik nafas perlahan, dan izinkan hatimu membuka satu pintu yang selama ini mungkin tertutup rapat. Bab 1. Hening yang menyingkap pintu zikir. Di balik segala hiruk pikuk kehidupan, ada satu ruang sunyi yang tidak pernah hilang dari diri manusia. Ruang itu bukan diciptakan oleh latihan, bukan pula dihasilkan oleh teknik-teknik ketenangan, ia sudah ada sejak ruh pertama kali ditiupkan. Ketika seseorang ingin memasuki zikir yang sejati, ia mesti kembali ke ruang sunyi itu, karena di sanalah cairan lembut kehadiran ilahi mulai menetes ke dalam kesadarannya. Dalam hening itu, ia tidak lagi berlomba dengan pikiran atau memaksa hatinya untuk fokus, sebab yang memanggil bukan dirinya, melainkan Allah yang mengundangnya untuk pulang. Orang-orang yang berjalan dalam jalan makrifat memahami bahwa zikir bukanlah kegiatan mengulang kata dengan lidah, melainkan membiarkan hatinya disentuh oleh kehadiran yang terlalu halus untuk dijelaskan. Ketika cahaya itu mengetuk, seseorang tidak merasakan getaran yang keras atau emosi yang berlebihan, ia justru merasakan sejuk yang dalam, seperti angin lembut yang melewati dasar jiwanya. Di momen ini, seseorang mulai menyadari bahwa yang bergerak sebenarnya bukan dirinya, tetapi Rabb yang membukakan jalan, menggeser tirai samar yang selama ini menutupi pandangannya. Dalam kesendirian malam yang paling hening, ketika semua manusia tertidur dan suara dunia mereda, hati yang terjaga dapat merasakan panggilan yang lebih halus dari bisikan. Ia bukan suara, bukan lafaz, bukan pula bentuk bahasa apapun yang dapat dituliskan. Ia adalah tarikan. Tarikan ini tidak memaksa, namun begitu kuat hingga membuat seseorang tiba-tiba ingin duduk, menundukkan kepala, dan membiarkan dirinya larut. Pada saat itulah zikir mulai muncul bukan dari usaha, tetapi dari kebutuhan batin untuk kembali disatukan dengan sumber ketenangan. Banyak yang menyangka zikir hanya dapat dilakukan melalui lafaz yang banyak. Padahal satu kali Allah yang keluar dari hati yang terjaga dapat membuka pintu yang tidak pernah terbuka dengan ribuan ulangan bibir. Inilah rahasia yang sering disampaikan para guru. Zikir yang benar bukanlah panjangnya bacaan, tetapi kedalaman hadirnya hati. Dan ketika hati itu hadir, ia menjadi seperti cermin yang bersih. Apapun yang dipantulkan kepadanya akan terlihat jernih, termasuk cahaya Tuhan yang turun, bagaikan kilau yang tidak dapat ditangkap mata. Pada akhirnya, zikir yang sejati membuat seseorang tidak lagi merasa sedang berzikir. Ia berhenti menjadi pelaku dan berubah menjadi saksi. Ia menyadari bahwa yang menggerakkan zikir di dalam dirinya adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, seseorang memasuki babak baru dalam perjalanannya. Babak di mana zikir bukan lagi aktivitas, tetapi keadaan. Bukan lagi upaya, tetapi izin. Bukan lagi panggilan manusia kepada Tuhan, tetapi panggilan Tuhan kepada hambanya. Disinilah perjalanan dimulai, hening yang menyingkap pintu zikir. Bab 2. Menghadirkan, bukan mengingat. Banyak orang berusaha mengingat Allah seolah-olah Allah pernah pergi dari dirinya, seolah ada jarak yang harus dikejar dan ada ruang kosong yang harus diisi. Padahal Allah tidak pernah jauh, tidak pernah hilang, tidak pernah meninggalkan hambanya walau sedetik saja. Yang hilang hanyalah kesadaran manusia, tertutup oleh kesibukan dunia dan kabut keinginan diri. Maka zikir dalam makna terdalamnya bukanlah upaya mengangkat sesuatu yang hilang, melainkan membuka mata batin agar dapat merasakan kehadiran yang sejak awal sudah ada. Ketika kesadaran ini muncul, hati menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih mudah merasakan tarikan lembut menuju Rabb-Nya.
Ada perbedaan besar antara seseorang yang mengingat dan seseorang yang menghadirkan. Yang mengingat akan berjuang keras untuk fokus, mengulang-ulang lafaz takut terlupa, dan menahan pikirannya agar tidak berlari kemana-mana. Tetapi yang menghadirkan justru melepaskan seluruh ketegangan itu. Ia tidak memaksa zikirnya harus sempurna. Ia hanya membuka ruang dalam jiwanya agar cahaya dapat turun. Dalam keadaan seperti ini, zikir tidak lagi menjadi tugas berat, melainkan pengalaman alami yang muncul tanpa dipaksa. Kehadirannya terasa seperti angin sepoi yang menyentuh daun, lembut, tapi mampu mengguncang seluruh pohon kesadaran. Ketika seseorang mulai belajar menghadirkan Allah, ia merasakan suatu keluasan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Dadanya terasa lapang, seperti ada ruang baru yang tiba-tiba terbuka. Pikirannya menjadi ringan, seakan-akan dunia tidak lagi menempel seerat sebelumnya. Ia merasakan ketenangan yang tidak datang dari logika, melainkan dari kasih sayang ilahi yang turun tanpa suara. Inilah momen di mana hati mengenal zikir bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai rasa, bukan sebagai gerakan, tetapi sebagai cahaya yang menetes perlahan ke relung ruhnya. Saat seseorang menghadirkan Allah dalam jiwanya, ia akan menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan Tuhannya tidak pernah benar-benar terputus. Ia akan menyadari bahwa selama ini ia hanya terlalu sibuk memperhatikan gemuruh dunia, sehingga tidak menyadari bahwa Allah selalu berdiri amat dekat. Kehadiran yang dekat itu bukan lagi sebuah konsep, tetapi sensasi batin yang nyata, seolah seseorang sedang ditemani oleh sesuatu yang sangat halus, yang melihat dirinya dengan kasih yang tidak memiliki syarat. Dari sinilah tumbuh keyakinan sejati, bahwa zikir adalah bentuk penyaksian yang lembut, bukan kerja keras yang melelahkan. Pada akhirnya, ketika seseorang sudah mampu menghadirkan Allah dalam setiap helaan napasnya, maka zikir akan berubah menjadi keadaan permanen. Ia tidak perlu lagi menunggu waktu tertentu untuk mengucapkan lafaz, karena hatinya telah berada dalam kehadiran Allah bahkan ketika tubuhnya melakukan hal lain. Disinilah zikir menemukan makna tertingginya, bukan sekadar repetisi suara, tetapi kesadaran yang terus menyala. Bukan sekadar lafaz yang terdengar, tetapi cahaya yang mengalir dalam diri. Dan pada tingkatan ini, zikir menjadi cara hidup, sebuah keadaan di mana hamba tidak lagi merasa sendiri, karena ia selalu bersama dengan Yang Maha Hadir. Bab 3. Ketika hati menjadi cermin kehadiran. Ada satu tahap dalam perjalanan zikir, di mana hati tidak lagi terasa sebagai sebuah wadah, melainkan berubah menjadi cermin. Cermin ini awalnya buram, penuh goresan keinginan, debu kerisauan, dan kabut sifat manusia. Tetapi ketika seseorang mulai membiasakan diri duduk dalam kehadiran Allah, perlahan-lahan cermin itu dibersihkan. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan paksaan, tetapi dengan kesediaan untuk membiarkan sinarnya memoles setiap sisi jiwa. Di saat cermin hati mulai jernih, seseorang mulai dapat merasakan pantulan cahaya ilahi yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Hati yang menjadi cermin memiliki karakter yang unik. Ia tidak menyimpan, tidak menahan, tidak menolak. Ia hanya memantulkan apapun yang datang dengan jernih. Saat zikir memasuki tahap ini, seseorang tidak lagi merasakan beban ibadah. Ia merasakan alirannya. Zikir tidak lagi terasa sebagai repetisi, tetapi sebagai arus lembut yang naik turun mengikuti ritme ruhnya. Dalam keadaan ini seseorang mulai merasakan bahwa setiap gerakan batin, setiap tarikan napas, setiap bisikan halus dalam dirinya sebenarnya adalah pantulan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci, lebih hidup daripada dirinya sendiri. Ketika hati menjadi cermin, dunia tidak lagi terlihat sekadar sebagai kumpulan kejadian. Ia mulai tampak sebagai rangkaian isyarat yang mengajak seseorang untuk semakin dekat kepada Tuhannya. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini terasa sebagai pengingat lembut. Angin yang bergerak, cahaya yang menyelinap di antara daun, bahkan kesunyian yang muncul tiba-tiba. Semua itu menjadi tanda. Dan tanda-tanda itu hanya dapat terbaca oleh hati yang jernih, hati yang telah merasakan bahwa zikir bukan hanya kegiatan rohani, melainkan cara Tuhan berbicara melalui kenyataan. Dalam momen-momen tertentu, seseorang dengan hati yang jernih bisa merasakan kehadiran Allah tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Ia hanya diam, tetapi diamnya bukan kehampaan.
Diamnya adalah penyaksian. Ia tidak sedang mengingat, tetapi sedang dipenuhi. Ia tidak sedang memanggil, tetapi sedang dihadiri. Kehadiran ini tidak datang dengan gempa besar atau kilatan terang, tetapi dengan ketenangan yang begitu dalam, sampai-sampai seseorang merasakan dirinya dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata. Inilah anugerah tertinggi yang hanya dirasakan oleh hati yang telah menjadi cermin. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, ia menyadari bahwa zikir sejati bukanlah tentang bagaimana caranya ia mendekat kepada Allah, tetapi bagaimana Allah mendekat kepada dirinya. Semua batasan yang dulu membuatnya merasa jauh mulai runtuh. Ia melihat dirinya dalam cahaya yang lebih benar, lebih jernih, lebih penuh kasih. Dan pada akhirnya, ia memahami bahwa tujuan zikir bukanlah untuk membuat hati mengingat, melainkan menjadikannya tempat di mana cahaya dapat memantul tanpa hambatan. Disinilah dimulainya kehidupan baru, kehidupan yang diterangi dari dalam. Bab 4. Nafas sebagai jalan pulang. Dalam perjalanan makrifat, para guru selalu berbisik bahwa nafas adalah pintu pertama menuju kehadiran ilahi. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap hembusan dan tarikan nafas sebenarnya adalah jejak rahmat yang terus mengalir tanpa henti. Kita tidak pernah diperintahkan untuk bernapas, namun kita terus bernapas. Kita tidak pernah dibiarkan menentukan kapan harus hidup, namun kehidupan tetap berlangsung dalam diri tanpa kita mengerti bagaimana. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya bukan miliknya, ia mulai mengerti bahwa setiap helaan sebenarnya adalah undangan untuk kembali kepada Tuhan yang menghidupkan. Dari sinilah zikir mulai menemukan jalannya yang paling lembut, melalui nafas yang kembali disadari. Saat seseorang duduk dalam hening, merasakan nafasnya naik dan turun, ia sedang kembali kepada ritme alam semesta. Nafas itu bukan sekadar udara, ia adalah jalur halus tempat cahaya ilahi masuk dan keluar dari tubuh manusia. Ketika nafas disadari, hati ikut tenang. Ketika hati tenang, zikir menjadi lebih mudah muncul. Sebab zikir yang lahir dari kesadaran nafas tidak memaksa, tidak bergejolak, dan tidak menuntut apapun. Ia hanya mengalir. Dan pada saat itu, seseorang merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang sedang mengatur setiap detik hidupnya tanpa pernah berhenti. Banyak salik yang mengalami perubahan besar ketika mulai menghadirkan Allah melalui nafas. Mereka merasakan seolah ada tangan lembut yang memegang batinnya, menuntunnya kembali ke pusat ketenangan. Nafas mereka tidak lagi terasa sebagai aspek biologis, tetapi sebagai bisikan lembut dari Yang Maha Menghidupkan. Setiap tarikan nafas seakan berkata, "Aku bersamamu." Setiap hembusan nafas seakan menjawab, "Dan aku kembali kepadamu." Dalam aliran dialog tanpa suara itu, seseorang memasuki zikir yang tidak lagi membutuhkan lafaz, karena seluruh tubuhnya telah berubah menjadi alat penyaksian. Ketika nafas mulai dipenuhi dengan kehadiran Allah, sesuatu yang sulit dijelaskan terjadi dalam diri seseorang. Ia merasakan bahwa hidupnya tidak lagi digerakkan oleh kecemasan atau ambisi dunia. Nafasnya menjadi lebih dalam, pikirannya lebih tenang, jiwanya lebih luas. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup terlalu jauh dari dirinya sendiri, terlalu sibuk mengejar apa yang tidak bertahan lama. Namun melalui zikir dalam nafas, ia dipulangkan kembali. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada dirinya yang sejati. Ia kembali mengenali siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kepada siapa ia akan kembali. Pada akhirnya, nafas yang disadari akan membawa seseorang pada pemahaman bahwa zikir sejati bukanlah tentang mengucapkan nama Allah berkali-kali, melainkan membiarkan setiap detik hidup menjadi saksi kehadirannya. Ketika seseorang dapat merasakan Allah dalam setiap helaan nafas, maka hidupnya berubah menjadi zikir yang terus bergerak. Ia menjadi tenang tanpa alasan, kuat tanpa keinginan, yakin tanpa pembuktian. Karena ia telah menemukan sesuatu yang tidak dapat diraih oleh kata-kata. Bahwa Allah selalu dekat dan nafas adalah bukti yang tidak pernah berhenti mengingatkannya. Disinilah nafas menjadi jalan pulang, jalan yang paling halus, paling lembut, dan paling pasti menuju kehadirannya. Ono bab 5, zikir yang menembus batin terdalam. Ada saat dalam perjalanan zikir di mana lafaz tak lagi mampu mengikuti kedalaman rasa yang muncul.
Seseorang mulai merasakan bahwa ada ruang yang lebih dalam dari pikirannya, lebih sunyi dari hatinya, dan lebih rahasia dari seluruh pengalaman hidupnya. Ruang itu adalah pusat batin, tempat di mana manusia pertama kali mengenal Rabb-nya sebelum ia mengenal dunia. Ketika zikir mulai masuk ke ruang ini, seseorang tidak lagi mendengar suaranya sendiri. Ia hanya merasakan kehadiran yang melingkupinya. Suatu kelembutan yang sulit didefinisikan, namun begitu nyata hingga mampu membuat seseorang meneteskan air mata tanpa alasan yang terlihat. Dalam ruang batin terdalam itu, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia telah mencari Allah di luar dirinya. Melalui ilmu, melalui ritual, melalui upaya yang kadang terasa begitu berat. Namun ketika zikir masuk lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Allah tidak pernah berada jauh, yang jauh hanyalah kesadarannya. Dan ketika lapisan demi lapisan batin mulai dibuka oleh zikir, ia merasakan bahwa dirinya telah lama dipanggil untuk kembali kepada pusat yang selama ini ditinggalkannya. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa zikir bukan perjalanan ke depan, melainkan perjalanan kembali ke asal. Ketika zikir menembus batin yang terdalam, seseorang mulai merasakan perubahan yang sangat halus dalam dirinya. Dunia yang dulu terasa terlalu bising mulai mereda, kegelisahan yang dulu menekan mulai melemah, dan ambisi yang dulu membakar mulai kehilangan daya tariknya. Ia melihat kenyataan dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai medan pertempuran, tetapi sebagai arena pembelajaran. Ia mulai memahami bahwa setiap kesulitan adalah ayat yang hidup, setiap kejadian adalah isyarat, dan setiap manusia adalah cermin yang memperlihatkan dirinya sendiri. Kesadaran ini hanya muncul ketika cahaya zikir berhasil masuk ke tempat yang tidak pernah tersentuh oleh keramaian dunia. Di tingkat ini, seseorang tidak lagi mencari zikir sebagai solusi, tetapi sebagai kebutuhan batin. Ia bukan lagi berzikir untuk mendapatkan ketenangan, tetapi berzikir karena hatinya telah menjadi rumah bagi kehadiran Allah. Bahkan ketika ia sibuk, ketika ia lelah, atau ketika ia berada di tengah kerumunan manusia, ada ruang kecil dalam dirinya yang tidak pernah padam, ruang yang terus menyebut nama Allah tanpa suara. Seolah-olah zikir itu tidak lagi dilakukan oleh dirinya, melainkan diberikan kepadanya sebagai rahmat dari Yang Maha Mengingat. Dan akhirnya ketika batin terdalam telah ditembus oleh cahaya zikir, seseorang mulai merasakan kedekatan yang membuat seluruh dunianya berubah. Ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia tidak lagi takut pada masa depan. Ia tidak lagi mencari alasan untuk merasa damai. Karena kedamaian itu telah menjadi bagian dari dirinya, mengalir dalam setiap denyut, berbisik dalam setiap hening, dan hadir dalam setiap kesadarannya. Disinilah seseorang menyadari bahwa zikir sejati bukanlah yang terdengar, tetapi yang dirasakan. Bukan yang diucapkan, tetapi yang hadir. Bukan yang diulang-ulang, tetapi yang menyala dalam batin. Dan ketika ia mencapainya, ia memasuki kedalaman yang tidak lagi membutuhkan kata, hanya kehadiran. Bab 6. Ketika cahaya menyelinap ke dalam kesadaran. Ada sebuah tahap di mana zikir tidak lagi datang sebagai aliran halus dari hati, melainkan sebagai cahaya yang menyelinap masuk ke dalam kesadaran. Cahaya ini tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh jiwa, seakan ada sinar lembut yang menuntun seseorang untuk melihat dirinya dari sudut yang lebih jernih. Ia tidak muncul tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, seiring dengan kesiapan batin seseorang untuk menerimanya. Ketika cahaya ini mulai hadir, seseorang merasakan bahwa ada lapisan-lapisan kegelapan dalam dirinya yang selama ini tersimpan tanpa ia sadari. Namun alih-alih menakutkan, cahaya itu mengungkapkannya dengan kelembutan, seakan mengajak seseorang untuk mengenali, bukan untuk menghakimi. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa zikir tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga menerangi kesadaran. Ia membuat seseorang melihat apa yang selama ini tersembunyi. Kecenderungan, luka lama, ketakutan, bahkan harapan yang tidak pernah terucap. Cahaya ini mengajarkan bahwa perubahan bukan datang dari penolakan, tetapi dari pengenalan. Ketika seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur, ia menemukan bahwa di balik seluruh kekurangannya, ada inti diri yang suci, inti yang Allah titipkan sebagai bagian dari fitrah manusia.
Dan zikir dalam bentuk paling lembutnya membimbing seseorang kembali kepada inti itu. Seringkali cahaya ini hadir dalam momen-momen sederhana. Ketika seseorang sedang duduk sendirian, mendengar suara angin atau menatap langit malam, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang hangat menyentuh benak dan hatinya. Sentuhan itu tidak berkata apapun, namun membawa pesan yang sulit dijelaskan. Pesan bahwa dirinya tidak pernah sendiri, tidak pernah dibiarkan tanpa arah, tidak pernah diciptakan tanpa tujuan. Dalam keheningan yang menyentuh itu, zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas, melainkan sebagai nafas dari kesadaran itu sendiri. Seseorang merasa seakan dirinya ditatap oleh sesuatu yang maha mengetahui, namun tatapan itu penuh kasih dan ketenangan. Ketika cahaya mulai mengisi kesadaran, seseorang juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang orang lain sebagai sumber masalah atau ancaman, tetapi sebagai sesama hamba yang sedang berjuang menemukan Tuhannya masing-masing. Ia mulai merasakan kasih sayang yang lebih luas, empati yang lebih dalam, dan pemahaman yang tidak lagi terhalang oleh ego. Cahaya zikir membuat seseorang memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri dan setiap pertemuan membawa hikmah. Kesadaran ini membuat hatinya semakin lembut, semakin sabar, dan semakin mudah memaafkan. Akhirnya, ketika cahaya zikir telah menyatu dengan kesadaran, seseorang merasakan bahwa hidupnya tidak lagi berjalan secara terpisah dari Allah. Setiap langkah terasa dalam bimbingan, setiap keputusan terasa dalam pengawasan, dan setiap detik terasa sebagai karunia. Ia merasakan bahwa dirinya sedang dibimbing, bukan digiring, dipeluk, bukan dipaksa, diajak mendekat, bukan dihakimi. Dan ketika seseorang hidup dalam kesadaran seperti ini, dunia luar tidak lagi mampu mengguncang ketenangannya, sebab ia telah menemukan sesuatu yang lebih terang dari seluruh kesulitan hidup. Cahaya yang membersamai dari dalam. Zikir pun mencapai bentuk tertingginya, bukan sekadar ingatan, tetapi kehadiran yang hidup dalam kesadaran setiap waktu. Bab 7, saat Allah menjadi yang menggerakkan. Ada satu fase yang jarang dibicarakan oleh para salik, karena sifatnya begitu halus dan sulit dijelaskan dengan bahasa. Fase ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi penggerak utama dalam perjalanan spiritualnya. Ia berzikir tetapi ia tahu bahwa yang menggerakkan hatinya untuk berzikir bukanlah dirinya. Ia mendekat tetapi yang menariknya untuk mendekat adalah Allah sendiri. Saat ini terjadi, seseorang merasakan sebuah ketundukan yang bukan lahir dari rasa takut, melainkan dari pengakuan yang tulus bahwa dirinya hanyalah hamba yang hidup karena dihidupkan, bergerak karena digerakkan, dan merasakan karena diberi rasa. Disinilah zikir mencapai wilayah yang tidak bisa dicapai oleh upaya, hanya bisa dicapai oleh kasih sayang ilahi. Pada titik ini, hati mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terbaca, bahwa seluruh kebaikan yang muncul dalam hidupnya berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Ia mungkin mengira bahwa ia berusaha keras untuk menjadi dekat, tetapi ketika cahaya zikir memasuki ruang kesadarannya, ia melihat dengan jelas bahwa setiap keinginan menuju Allah sebenarnya adalah undangan dari Allah. Bahkan langkah pertamanya dalam berzikir bukanlah keinginannya sendiri, tetapi getaran halus yang Allah letakkan dalam hatinya. Kesadaran ini membuat seseorang merasa kecil, namun dalam waktu yang sama, ia merasa diliputi oleh rahmat yang tidak dapat diukur oleh kata-kata. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa zikir yang mengalir dalam dirinya adalah pemberian, bukan pencapaian, ia berubah menjadi hamba yang jauh lebih lembut. Ia tidak lagi sombong dengan amalnya, tidak lagi merasa pantas karena zikirnya, dan tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang lebih baik dari selainnya. Ia memahami bahwa jika bukan karena Allah, ia tidak akan mampu mengucap satupun lafaz yang benar. Ia akan memandang setiap manusia dengan penuh kasih sayang, karena ia menyadari bahwa setiap orang berjalan dengan kadar cahaya yang diberikan oleh Allah. Dan kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak lagi tergantung pada keadaan luar. Ada kalanya seseorang di fase ini merasakan bahwa hatinya berzikir tanpa ia niatkan. Tiba-tiba ada getaran lembut yang muncul di dalam dada, seakan ruhnya sedang menyebut namanya tanpa suara. Ia bisa sedang bekerja, berjalan, atau bahkan berbicara, namun ada sesuatu yang tetap menyala di dalam dirinya.
sebuah nyala kecil yang tidak padam meski ia berada di tengah kesibukan dunia. Nyala itu bukan hasil usaha panjang, ia adalah tanda bahwa Allah sedang menanamkan kehadirannya dalam diri seorang hamba. Dan di saat ini, orang tersebut akan memahami sesuatu yang sangat halus, bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Pada akhirnya, ketika seseorang sampai pada fase di mana ia menyadari bahwa Allah adalah yang menggerakkan, seluruh hidupnya berubah menjadi pengabdian tanpa paksaan. Ia tidak lagi mencari kekhusyukan, karena kekhusyukan itu sendiri turun tanpa ia minta. Ia tidak lagi mengejar ketenangan, karena ketenangan itu sudah tinggal di dalam dirinya. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan ingatan kepada Allah, karena Allah lah yang menjaga hatinya agar tetap dalam ingatan. Dan ketika seseorang hidup dalam keadaan ini, ia tidak lagi hanya berzikir, ia menjadi zikir itu sendiri. Sebab kehadiran Allah telah menjadi napas bagi ruhnya, cahaya bagi langkahnya, dan kekuatan bagi seluruh hidupnya. Bab 8. Tenggelam dalam kehadiran tanpa kata. Ada satu titik dalam perjalanan zikir di mana kata-kata tidak lagi mampu mengikuti kedalaman rasa yang muncul. Seseorang mulai memasuki wilayah batin yang terlalu sunyi untuk dijelaskan, namun terlalu terang untuk diabaikan. Di dalam wilayah itu, zikir bukan lagi lafaz, bukan pula gerakan hati yang diupayakan, melainkan keadaan menyeluruh yang meliputi seluruh sisi dirinya. Seseorang tidak lagi merasa sedang berusaha mendekat kepada Allah, tetapi merasa sedang ditenggelamkan oleh kehadirannya. Ia tidak lagi mengucap, Allah, Allah, namun dirinya menjadi seperti ruang di mana nama itu terus bergema tanpa suara. Pada tahap ini, zikir tidak lagi dilakukan, tetapi terjadi. Ketika seseorang tenggelam dalam kehadiran tanpa kata, waktu seakan berdiri di hadapannya. Detik seolah memanjang dan seluruh hiruk-pikuk dunia tampak seperti hal yang jauh dan asing. Dalam kedalaman itu, ia menyadari betapa kecilnya segala perkara yang dulu membuatnya gelisah, dan betapa dekatnya Allah yang selama ini ia cari. Ia merasakan ketenangan yang bukan berasal dari pikiran positif atau motivasi rohani, tetapi dari pelukan lembut yang hanya bisa diberikan oleh Yang Maha Menenangkan. Keadaan ini bukan ekstase, bukan pula emosi spiritual. Ia adalah keheningan yang hidup, hening yang penuh isi, penuh cahaya, penuh kehadiran. Pada momen tertentu, seseorang mungkin merasakan seolah ruhnya dibawa turun ke kedalaman terdalam dari dirinya sendiri. Di sana ia menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dilihat. Dirinya sebagai seorang hamba yang seutuhnya, tanpa topeng, tanpa kebisingan, tanpa pencitraan. Dan justru dalam keadaan paling jujur itu, ia merasakan kedekatan Allah dalam bentuk yang paling lembut. Ia merasakan bahwa dirinya dilihat, didengar, dan dianugerahi perhatian yang tidak pernah ia rasakan dari dunia manapun. Zikir pada tingkat ini menjadi pengalaman intim antara hamba dan Tuhannya, sebuah pertemuan yang tidak membutuhkan medium apapun. Ketika seseorang sudah mulai tinggal dalam kehadiran tanpa kata, ia akan merasakan perubahan subtil dalam cara dirinya memandang hidup. Masalah tidak lagi terasa sebagai momok, tetapi sebagai bagian dari kurikulum ilahi yang mengajarinya untuk semakin dekat. Luka masa lalu tidak lagi menyakitkan, tetapi menjadi pintu yang membawanya kepada pengenalan diri yang lebih benar. Bahkan kesunyian yang dulu terasa sepi kini berubah menjadi ruang dialog antara ruh dan penciptanya. Di titik ini, manusia tidak lagi mencari Allah di luar dirinya. Ia menemukannya di dalam setiap lapisan kesadarannya. Akhirnya, ketika seseorang tenggelam dalam kehadiran tanpa kata, ia memahami satu rahasia besar, bahwa zikir sejati bukan tentang apa yang diucapkan, tetapi tentang apa yang dihadirkan. Ia menyadari bahwa kehadiran Allah bukan sesuatu yang harus digapai, melainkan sesuatu yang harus disadari. Dan ketika kesadaran itu telah menjadi terang yang menetap dalam dirinya, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi rasa kehilangan. Yang ada hanyalah kedekatan yang tidak bisa dipisahkan, kehadiran yang tidak bisa hilang, dan rasa damai yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Inilah zikir paling halus, zikir yang hidup tanpa suara, namun menerangi seluruh hidup.
Bab 9. Nafas yang membawa namanya kembali ke pusat dirimu. Ada satu rahasia zikir yang jarang disentuh oleh lisan, namun hidup dan berdenyut di dalam nafas setiap hamba. Rahasia itu bukan berupa lafaz, bukan pula rangkaian huruf yang harus dihafal, tetapi sebuah kesadaran halus bahwa setiap hembusan adalah undangan, dan setiap tarikan adalah kembali. Nafasmu bukan sekadar pergerakan biologis yang mempertahankan tubuh, tetapi jalur sunyi tempat namanya turun sebagai tamu agung. Ketika engkau menarik nafas perlahan, sesungguhnya engkau sedang mempersilakan sesuatu dari langit masuk ke dalam jantung spiritualmu. Ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang memulangkan segala yang bukan dia. Disinilah zikir menemukan wujud terdalamnya, bukan suara, bukan pikiran, tetapi keterjagaan akan kehadiran yang bernafas bersamamu. Saat engkau mulai menyadari bahwa setiap udara yang memasuki dirimu membawa pesan lembut dari Sang Pencipta, maka cara engkau memandang nafas pun berubah. Ia bukan lagi hembusan otomatis yang luput dari perhatian, tetapi menjadi tali penghubung antara dunia luar dan ruang batinmu. Nafas semacam ini tidak sekadar mengisi paru-paru. Ia menyinari hatimu, menenangkan gelombang pikiranmu, serta membuka pintu kecil menuju ketenangan yang tidak bisa dibeli atau diajarkan oleh siapapun. Di sini engkau merasakan betapa dekatnya Allah kepadamu, lebih dekat dari kesadaranmu sendiri mengenai dirimu. Setiap kali engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, engkau sedang mengetuk pintu rahasia itu. Dalam praktik zikir yang lebih dalam, para arif billah menyebut nafas sebagai kendaraan kembali. Ia bukan alat, bukan juga tujuan, tetapi jembatan untuk menyadarkanmu bahwa engkau selalu berada dalam genggamannya. Ketika nafasmu menjadi halus, tenang, dan penuh kekhusyukan, engkau seperti tengah menyingkirkan tirai-tirai tebal yang selama ini menutup jendela hatimu. Tiap hembusan bagaikan sapuan lembut yang membersihkan noda-noda batin, sementara tiap tarikan bagaikan embun yang turun membawa kejernihan baru. Dengan cara ini, zikir tidak lagi dilakukan, ia terjadi. Ia bergerak sendiri tanpa engkau perintah, karena seluruh dirimu mulai mengenal arah pulangnya. Dan ketika nafas sudah menyatu dengan namanya, engkau akan mulai memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah tertutup, tidak pernah hilang. Yang jauh hanyalah perhatianmu, yang tertutup hanyalah hatimu. Yang hilang hanyalah rasa sadar bahwa engkau selalu didampingi. Kesadaran yang dibawa nafas yang berzikir membuatmu kembali merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian aktivitas yang melelahkan, tetapi perjalanan pulang yang berlangsung terus-menerus. Bahkan ketika engkau bekerja, berjalan, berbicara, atau diam, jalinan halus itu tetap menghubungkanmu dengan sumber segala ketenangan. Pada akhirnya, bab ini mengantarkanmu pada satu pemahaman sederhana namun sangat mendalam. Zikir yang paling kuat bukanlah yang lantang di bibir, melainkan yang berdenyut di dalam nafas. Sebab setiap orang bisa menggerakkan lidah, tetapi tidak semua orang mampu menggerakkan kesadarannya. Nafasmu adalah kitab sunyi yang selalu terbuka, dan setiap helaannya menuliskan pesan yang sama sejak awal penciptaan, bahwa engkau tidak sendiri, tidak pernah terputus, dan selalu berada di bawah cahayanya. Bila engkau menghayati zikir seperti ini, maka engkau tidak perlu lagi mencari kehadiran Allah, karena ternyata selama ini Dialah yang menghembuskan hidup ke dalam dirimu. Bab 10. Ketika zikir menjadi cahaya yang berjalan tanpa suara. Pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, engkau akan mulai menyadari bahwa zikir bukan lagi sesuatu yang engkau lakukan, ia menjadi sesuatu yang engkau jalani. Ia berubah dari amalan menjadi keadaan, dari suara menjadi cahaya, dari ingatan menjadi penghadiran. Dan ketika cahaya itu mulai bergerak di dalam dirimu, engkau merasakan sesuatu yang sulit digambarkan. Sebuah ketenangan yang tidak dibangun oleh pikiran, sebuah keyakinan yang tidak bergantung pada bukti, sebuah kehadiran yang tidak membutuhkan bentuk. Disinilah zikir memasuki tahap perjalanan paling sunyi, yakni ketika ia menghidupkan setiap lapisan kesadaranmu tanpa perlu menggerakkan bibirmu sedikit pun. Dalam keadaan ini engkau akan melihat betapa banyak yang sebelumnya luput dari perhatianmu.
Setiap langkahmu membawa densitas makna, setiap pandanganmu memiliki ketenangan yang tidak dapat ditemukan pada orang yang hidup hanya dari pikiran. Zikir yang menjadi cahaya semacam ini tidak tampak di wajah atau suaramu, tetapi terasa dalam getaran di sekelilingmu. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam dirimu, namun mereka merasakan kehadiran yang menyejukkan ketika berada di dekatmu. Engkau tidak berbicara banyak, tetapi hatimu berbicara melalui keheningan. Engkau tidak memamerkan kedekatan pada Allah, namun kedekatan itu terpancar tanpa engkau sadari. Ketika zikir sudah mencapai kedalaman seperti ini, engkau memahami bahwa tugas seorang hamba bukanlah mengingat Allah sesekali, tetapi melapangkan diri agar Allah selalu hadir tanpa jeda. Maka seluruh aktivitas duniawi pun menjadi ladang ibadah. Makanmu, tidurmu, diammu, bahkan kepenatanmu sekalipun. Engkau mulai melihat bahwa kehidupan tidak lagi terbagi antara waktu ibadah dan waktu dunia. Kini semuanya menjadi satu tarikan panjang menujunya. Inilah saat ketika engkau menjadi saksi bagi dirimu sendiri, bahwa zikir yang hidup tidak memisahkanmu dari dunia, melainkan menyucikan caramu berada di dalam dunia. Pada puncak perjalanan ini, engkau akan menyadari satu hakikat yang sejak awal ingin disampaikan oleh para kekasih Allah, bahwa zikir yang tertinggi bukanlah repetisi suara, melainkan keadaan hati yang tidak pernah meninggalkan Allah meski tubuh bergerak dalam kesibukan dunia. Engkau boleh berbicara pada manusia, namun hatimu tetap berbisik padanya. Engkau boleh bekerja keras, namun jiwamu tetap berteduh di bawah naungannya. Engkau boleh berjalan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, namun batinmu seperti duduk di beranda keabadian yang sunyi dan damai. Dalam keadaan itulah engkau memahami apa arti sebenarnya dari kebebasan spiritual. Dan akhirnya bab ini mengantarkanmu pada pintu yang tidak memiliki daun, tidak memiliki engsel, dan tidak perlu dibuka. Pintu kesadaran bahwa Allah selalu hadir bersamamu, lebih dekat dari segala apa yang pernah engkau sentuh. Zikir yang benar tidak membuatmu berteriak memanggilnya. Sebab bagaimana mungkin engkau memanggil yang tidak pernah pergi? Yang engkau lakukan hanyalah menyadari, mengakui, dan merasakan bahwa Dia sudah berada di dalam setiap denyut nadi, setiap gerakan nafas, setiap getaran ruh. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran itu, engkau tidak lagi berzikir untuk menghadirkannya, engkau berzikir karena engkau telah dihadirkan olehnya. Jika hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, tinggalkan jejak dengan like dan komentar, agar cahaya yang engkau terima hari ini tidak berhenti di dirimu saja. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, semoga Allah menuntun setiap langkahmu menuju kedalaman yang lebih terang.